Feng Tianxing pura-pura berpikir, lalu dia mengatakannya. Mungkin tidak nyaman. Kedan Asket quickly. Karena ketidaknyamanan apapun, kami pasti akan memberi Anda sumber daya yang cukup sebagai hadiah. Dan kami semua dapat berjanji untuk membantu Anda melakukan satu hal. Kami semua. Asal kamu mau, masalah ini selesai. Kami bisa memberikan apapun yang kamu mau. Tentu saja, pernikahanmu dengan Kedo juga termasuk. Sekarang, untuk membuat Feng Tianxing menyampaikan beritanya, Kedan bahkan menjual putrinya sendiri dengan tangannya sendiri. Keberanian ini sudah penuh. Feng Tianxing menghela nafas setelah hening sejenak. Semuanya, ini bukan pertanyaan apakah saya bersedia atau tidak, tetapi pertanyaan apakah Anda dapat menerimanya. Sebenarnya, metode ini sangat sederhana. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Ini sebenarnya adalah metode umat manusia. Alasan utama mengapa Kewushi dapat mengalahkan Kening adalah karena saya memberinya beberapa metode umat manusia. Kewushi dapat menerimanya, tetapi saya pikir mungkin sulit bagi Anda untuk menerimanya. Itulah mengapa saya mengatakan itu sangat tidak nyaman. Setelah Feng Tianxing mengucapkan kata-kata ini, semua iblis yang hadir terdiam sesaat. Ras yang diburu oleh ras manusia, tetapi sekarang mereka harus menoleh untuk mempelajari keterampilan ras manusia. Tidak peduli itu tidak masuk akal secara psikologis atau teori pergi. Ada rasa berlebihan. Setelah Feng Tianxing mengatakan ini, dia tetap diam. Dia tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun, karena kata apapun berlebihan. Mereka tidak perlu mengatakannya, mereka akan memikirkannya. Diam-diam menunggu mereka menimbang diri. Proses ini tidak lebih singkat dari waktu tunggu mereka. Setelah 2 jam penuh, Kedan bernegosiasi dengan sekelompok setan dan mencapai hasil. Mereka masih perlu belajar dari Feng Tianxing, karena saat ini adalah cara paling ekonomis dan termudah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Untuk sampai pada kesimpulan ini, paling banyak hanya membutuhkan waktu 10 napas, dan sisa waktu dalam 2 jam ini adalah menimbang pro dan kontra dan mematahkan prasangka di hati saya. Sekarang tidak banyak waktu tersisa bagi mereka untuk bersiap. Para iblis yang hadir sangat menyadari hal ini. Setidaknya Kedan sangat jelas bahwa kehampaan dapat menyerang kapan saja, dan tidak ada gunanya menjaga kemuliaan iblis. Yang benar-benar berguna adalah cara melawan kehampaan, cara meningkatkan kekuatan sendiri. Setelah beberapa kali melobi, dia akhirnya meyakinkan suku tersebut. Tianxing, bagaimana dengan ini? Kita sudah membahasnya. Ini masih kondisi sebelumnya. Lihat apakah kamu bisa memberi kami metode ini. Kedan benar-benar menggunakan kekuatan bosnya untuk meyakinkan orang-orang suku ini. Sekarang menghadapi Feng Tianxing lagi, dia bertekad untuk memulai babak baru lobi. Feng Tianxing langsung mengeluarkan beberapa latihan dari cincin sumi dan meletakkannya di atas meja. Semuanya ada di sini. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat mengambil dan membacanya sendiri. Yang terbaik adalah mengatur seseorang untuk menyalinnya. Saya masih menggunakannya. Kedan terkejut sesaat. Dia tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Dengan visi Feng Tianxing, sangat tidak mungkin untuk mengabaikan nilai dari latihan ini. Bagaimana mereka bisa memberikannya secara cuma-cuma? Feng Tianxing sepertinya telah melihat pikiran Kedan, dan menjelaskan sebuah kalimat dengan ringan. Wilayah saya bergantung pada keluarga Ke. Hanya ketika kekuatan Anda tumbuh, saya dapat menunda waktu untuk melawan Void dan mendapatkan ruang untuk pengembangan di wilayah saya. Pengakuan jujur Feng Tianxing membuat semua iblis yang hadir tercengang. Pernyataan jujur macam apa ini? Tidak ada bel dan peluit. Beritahu mereka apa yang harus dilakukan. Itu saja. Semua orang memandang Feng Tianxing dengan keraguan di wajah mereka. Seolah-olah mereka belum pernah melihat orang seperti itu yang tidak mencari keuntungan. Untuk sementara, semua orang sedikit ragu untuk melakukannya. Meskipun mereka meminta latihan, Feng Tianxing tidak mendapatkan manfaat apapun yang masuk akal. Setelah memikirkannya, iblis berdiri dan berkata, Tianxing, apakah Anda memiliki barang, sumber daya, tenaga kerja, yang sangat dibutuhkan? Kami akan mengatur seseorang untuk membantu Anda. Jika tidak kami akan sangat menyesal. Jika itu untuk orang lain, mereka secara alami tidak memiliki pemikiran sepele ini, dan mereka tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Jika Anda mengambilnya, Anda tinggal mengambilnya. Apa gunanya? Tapi sekarang Feng Tianxing, mereka harus sopan. Feng Tianxing juga sengaja bertanya, dan kemudian dia mengatakannya. Saya ingin meminta pekerjaan menganggur di keluarga Ke. Saya ingin mengumpulkan lebih banyak informasi saat Anda melawan kehampaan, sehingga saya dapat menemukan tindakan balasan. Kata-kata Feng Tianxing membuat para iblis yang hadir merasa malu lagi. Mereka masih mengkhawatirkan kehormatan ras iblis di sini. Feng Tianxing sudah memikirkan cara mengalahkan Void. Tujuan dan visi kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Kedan sugested. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengeluarkan pasukan 1000 orang dari keluarga, dan Anda akan bertugas untuk memimpinnya. Ke depan, tim 1000 orang akan bertanggung jawab menemani Anda untuk menanyakan kabar. Bagaimana dengan Anda? Menugaskan. Feng Tianxing dengan cepat berterima kasih padanya. Dengan sikap rendah hati dan hormat,
Kedan tidak dapat menemukan kesalahan, dan merasa bahwa merupakan berkah besar bagi putrinya untuk berbicara dengan Feng Tianxing saat itu. Berkat Feng Tianxing, setan-setan ini mulai membaca latihan ini. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya. Setelah melepaskan apa yang disebut kebanggaan iblis, saya dapat memberikan latihan ini evaluasi yang paling tepat. Dan perasaan yang paling intuitif adalah bahwa keterampilan ini, bahkan beberapa keterampilan tinju dan tubuh yang digunakan Feng Tianxing untuk mengimbangi jumlahnya, adalah peningkatan terbesar bagi iblis. Mereka memiliki kekerasan, tetapi tidak menelurkan genre. Dalam analisis terakhir, itu adalah kesombongan iblis, yang membuat mereka hanya mengejar konfrontasi satu lawan satu. Mengejar keterampilan dianggap sebagai simbol kepengecutan di antara iblis. Sekarang Feng Tianxing mengeluarkannya setelah beberapa alasan. Mereka merasa bahwa mereka lebih menghargainya. Setelah beberapa referensi, setan-setan ini segera mengubah pandangan aslinya, memegang latihan di tangan mereka dan enggan untuk meletakkannya. Melihat ini, Feng Tianxing berkata dengan murah hati. Ambil untuk referensi dulu, dan kembalikan padaku setelah kamu menyalinnya. Feng Tianxing masih tidak melepaskan perhatiannya pada latihan ini, jelas untuk menarik selera iblis-iblis ini dan membuat mereka lebih menghargai latihan saat ini. Kedan dan yang lainnya segera bangun, dan melakukan latihan agar setan menggosoknya untuk dibaca dan digunakan oleh orang-orangnya. Setelah menangani masalah ini, Kedan kembali ke Feng Tianxing dan berbincang hangat dengan Feng Tianxing. Lagi pula, dia sudah bisa melihat nilai dari benda ini. Kewuxi adalah contoh terbaik. Bahkan jika orangnya sendiri tidak memiliki bakat kewuxi, mereka hanya dapat mempelajari beberapa metode, yang akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga ke. Tianxing, kamu benar-benar banyak membantuku kali ini. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Sekarang tidak ada orang luar, jadi kamu bisa mengatakannya dengan berani. Kedan sangat jelas bahwa Feng Tianxing tidak akan pernah memberikan benda ini kepadanya tanpa alasan. Harus ada syarat dan ketentuan. Hanya saja tidak nyaman bagi Fang untuk berbicara. Jadi dia kembali untuk bertanya kepada Feng Tianxing setelah Mozu bersaudara pergi. Feng Tianxing mengangguk. Memang benar beberapa kondisi tidak nyaman untuk dikatakan, tetapi sekarang nyaman.